Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Daulat Nathanael Banjarnahor Magister Hukum di mata kuliah Dasar-Dasar Hukum Perdata. Dan kini kita melanjutkan materi kita yaitu hukum perorangan. Nah, di sini kita akan kupas dua subtopik. Yang pertama yaitu perihal badan hukum, yang kedua perihal domisili. Kita masuk ke materi kita yang pertama, perihal badan hukum. Nah, di sini kita akan kupas dulu perihal pengertian badan hukum. Di samping manusia sebagai subjek hukum, ya, yang berkonsekuensi sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga terdapat badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum sama seperti kita manusia. Dalam kenyataannya, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu dapat mempunyai kekayaan sendiri, dapat juga ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya. Ya, pengurusnya di sini bisa anggota, ya, bisa ketua, wakil ketua dan lain sebagainya, ya, dalam tataran struktur organisasi dari badan tersebut. Lalu juga badan-badan tadi atau perkumpulan-perkumpulan tadi juga dapat digugat ataupun menggugat di dalam pengadilan. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi itu dinamakan badan hukum atau rek person, ya, yang berarti orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Nah, di sini ada pengertian dari para ahli, ya, yang bisa kita contohkan mengenai badan hukum. Nah, di sini menurut Wiryono Projodikoro, badan hukum itu adalah suatu badan, ya, yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, mempunyai kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan yang lain. Nah, yang kedua itu kita kaji syarat-syarat berdirinya badan hukum. Suatu badan atau perkumpulan dapat dikatakan atau disebut sebagai suatu badan hukum itu ketika sudah atau jika memenuhi syarat. Ya, syarat yang pertama memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang bertindak. Nah, maksudnya di sini, ya, sebuah badan hukum itu harus memiliki kekayaan yang terpisah, yang dipisahkan dari kekayaan orang yang membentuk badan hukum tersebut. Lalu yang kedua, ya, suatu badan hukum itu harus memiliki suatu tujuan tertentu. Ya, tidak boleh sebuah badan hukum itu tidak punya tujuan. Ya, umumnya nanti bisa kita lihat dalam visi misi, ya, atau tujuan atau strategi dari pencapaian suatu badan hukum. Yang ketiga, memiliki suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang. Nah, badan hukum itu harus memiliki kepentingan. Ya, kepentingannya di sini kepentingan sendiri, ya, dari sekelompok orang. Jadi sekelompok orang ini memiliki kepentingan yang sama, maka dapat dicirikan sebagai kepentingan sendiri. Lalu yang terakhir, sebuah badan hukum itu harus memiliki organisasi yang teratur. Karena tadi, ya, seperti yang kita kupas di slide sebelumnya, ya, badan hukum dapat bertindak namun diwakili atau diperantarai oleh pengurusnya. Maka badan hukum itu wajib memiliki struktur organisasi, ya, atau sebuah organisasi yang teratur. Nah, sebuah badan atau perkumpulan itu mulai dinyatakan sebagai badan hukum, ya, ketika, ya, sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang. Nah, dan berakhir status sebagai sebuah badan hukum, ya, itu ketika dinyatakan bubar. Ya, misalnya dinyatakan suatu badan hukum itu mengalami pailit oleh pengadilan. Nah, di saat itulah berakhir status dia sebagai badan hukum. Nah, sebuah badan hukum atau perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum, ya, melalui cara-cara sebagai berikut, ya. Jadi sebuah badan atau sebuah perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara-cara atau metode sebagai berikut.
Yang pertama itu bisa dengan pendirian oleh atau pendirian dengan akta yang dikeluarkan oleh notaris, ya, lalu didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat, lalu juga dapat dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia. Lalu juga yang terakhir, bisa juga ya pengesahannya dilakukan dengan cara diumumkan dalam berita negara. Nah, terkait syarat berdirinya badan hukum tadi, itu dapat kita lihat contoh-contohnya dalam berbagai pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu contohnya ya di sini ada 3. Yang pertama, pendirian badan hukum berbentuk perseroan terbatas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lalu yang kedua, pendirian badan hukum berbentuk koperasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Lalu yang ketiga, pendirian badan hukum berbentuk yayasan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jungto, ya, atau sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dan tentunya masih ada beberapa contoh yang lain ya. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu teori badan hukum. Ya, beberapa pendapat dan teori mengenai badan hukum ini bisa kita lihat ya. Ada teori fiksi, ada teori organ, ada teori harta kekayaan bertujuan, ada teori harta karena jabatan, lalu juga ada teori kekayaan bersama, ya, ada juga teori kenyataan yuridis. Nah, di sini saya akan jelaskan bagi kita 2 teori sebagai sampel atau contoh. Nah, teori fiksi yang pertama. Teori fiksi itu dipelopori oleh von Savigny. Nah, menurut teori ini ya, hanya manusia yang menjadi subjek hukum. Sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum itu hanya fiksi. Maksudnya ya, sebenarnya ya, badan hukum itu tidak ada. Namun ada orang atau ada manusia yang menghidupkannya di dalam bayangan ya, untuk menerangkan suatu hal. Maka menurut teori fiksi ini, badan hukum itu boleh dianggap seolah-olah ada ya, dan boleh dianggap seolah-olah badan hukum itu adalah seorang manusia. Nah, yang kedua, teori organ dipelopori oleh von Geerk ya. Di sini dikatakan badan hukum itu adalah organ seperti halnya manusia. Ya, jadi badan hukum menurut teori organ von Geerk ya adalah organ sama seperti halnya manusia yang menjelma di dalam pergaulan hukum. Ya, lalu juga badan hukum itu dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya. Ya, contohnya seperti pengurus, ya, anggota. Ya, kalau pengurus bisa nanti ketua, sekretaris, bendahara, lalu juga anggota-anggotanya ya. Jadi badan hukum itu adalah dapat menyatakan kehendak sama seperti manusia yang bisa menyatakan kehendaknya melalui panca indera yang dimilikinya. Nah, kita masuk ke poin keempat, yaitu pembagian badan hukum. Badan hukum itu dibagi atas 2 bagian besar. Yang pertama itu badan hukum publik atau public recht person ya. Nah, kalau badan hukum publik ini adalah badan hukum yang didirikan oleh negara. Ya, jadi ingat kata kuncinya, badan hukum publik itu didirikan oleh negara dan untuk kepentingan publik atau negara. Badan hukum publik itu adalah sebuah badan negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ketika kita ingin menjelaskan definisi atau ciri-ciri badan hukum publik, kita bisa jelaskan bahwa badan hukum publik itu didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya ya, negara Republik Indonesia itu merupakan badan hukum publik, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu contoh yang kedua adalah Bank Indonesia ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004. Nah, jenis badan hukum yang kedua adalah badan hukum privat atau privat reh person, ya. Badan hukum privat disebut juga badan hukum keperdataan. Badan hukum privat itu didirikan untuk kepentingan individu atau perorangan. Lalu juga badan hukum privat itu merupakan badan hukum milik swasta. Jadi badan hukum privat itu bukan milik negara, ya, atau bukan milik publik. Nah, badan hukum privat juga itu didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah. Contoh dari badan hukum privat bisa kita lihat ada perseroan terbatas, ya, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Lalu juga ada firma, ya, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu juga ada persekutuan komanditer, ya, atau CV, ya, yang bahasa Belandanya itu bisa kita sebut Komanditer Vennootschap, ya, itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga. Lalu yang selanjutnya contohnya ada koperasi, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Lalu juga yayasan, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001. Jungto atau sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Nah, kita masuk ke poin D, ya, atau poin kedua, perihal domisili. Nah, pengertian domisili di sini bisa kita lihat dalam pasal 17 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pengertian di sini maksudnya adalah konsep dasar yang akan membawa kita ke dalam pengertian lanjutan dari domisili. Menurut pasal 17 ayat 1, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, itu mensyaratkan, ya, pada hakikatnya bahwa setiap orang itu harus punya tempat tinggal yang dapat dicari. Nah, tempat tinggal itulah yang dinamakan domisili. Nah, domisili di sini bisa bermakna tempat tinggal atau juga tempat kediaman. Pengertian domisili itu adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir dalam hal melakukan hak-haknya dan juga dalam pemenuhan kewajiban-kewajibannya. Meskipun sesungguhnya seseorang tadi, ya, itu bertempat tinggal di tempat yang lain. Lalu juga sebuah badan hukum itu juga dapat memiliki tempat kedudukan sendiri atau tertentu. Karena tadi, ya, di teori badan hukum dinyatakan bahwa badan hukum dapat dipersamakan dengan manusia. Nah, dengan demikian, domisili itu dapat diartikan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan hukum. Tetapi, ya, ketika dalam hal atau kondisi tidak ada tempat tinggal tertentu, maka tempat kediaman yang wajar dianggap sebagai tempat tinggal atau domisili. Jadi ketika tidak ada tempat tinggal tertentu, maka tempat kediaman yang sewajarnya itu dapat dianggap sebagai tempat tinggal atau domisili. Itu sesuai dengan bunyi pasal 17 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu poin yang kedua, pentingnya domisili. Ya, domisili itu sangat penting untuk kita ketahui karena, ya, yang pertama, untuk mengetahui di mana seseorang harus menikah. Ya, jadi seseorang itu ketika ingin menikah itu dapat kita lihat dari domisilinya. Maka tidak boleh sembarangan mendaftarkan pernikahannya, ya, itu di sembarang tempat. Nah, harus berdasarkan domisili. Nah, ini terkonfirmasi, ya. Contohnya kita lihat pada pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana perkawinan itu harus dilangsungkan di kantor catatan sipil, ya, atau capil, tempat tinggal dari salah satu dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Lalu yang kedua, ya, pentingnya domisili itu untuk mengetahui di mana seseorang harus mengajukan gugatan perceraian. Nah, ini bisa kita lihat dalam pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
ya di sini dikatakan bahwa tuntutan atau gugatan cerai itu diajukan ke pengadilan negeri di mana suami mempunyai tempat tinggal. Jadi gugatan cerai itu diajukan di pengadilan negeri di mana suami berdomisili atau mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang sebenarnya. Nah, jika suami pada saat itu tidak memiliki tempat tinggal atau tempat kediaman sebenarnya, maka tuntutan cerai tadi atau gugatan cerai tadi harus diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman sebenarnya dari si istri. Lalu yang ketiga, pentingnya domisili adalah untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara seseorang. Perkara perdata ya. Nah, di sini bisa kita lihat dalam pasal 118 HIR atau Herzien Indis Reglement ya. Ini berkaitan dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut ya. Lalu juga pentingnya domisili di poin D adalah untuk mengetahui di mana harus mengikuti pemilihan umum. Nah, di sini hubungannya ya adalah misalnya warga negara Indonesia itu memang benar-benar tinggal di Indonesia atau warga negara Indonesia itu tinggal di luar negeri. Ya, tentunya ya ini berkaitan dengan domisili di Indonesia atau domisili di luar negeri. Lalu yang terakhir, pentingnya domisili adalah untuk mengetahui pembayaran suatu barang. Nah, ini bisa kita lihat pada pasal 1393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pentingnya domisili? Domisili atau tempat tinggal itu mempunyai arti yang penting karena akan menentukan atau menunjukkan tempat di mana berbagai perbuatan hukum harus atau dapat dilakukan. Nah, contohnya seperti tadi, ada perbuatan hukum mengajukan gugatan cerai, ya, perbuatan hukum melakukan perkawinan. Nah, di sini bisa kita lihat pentingnya domisili. Lalu yang ketiga, macam-macam domisili. Ya, domisili atau tempat tinggal atau tempat kediaman seseorang itu dapat kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tempat tinggal yang sesungguhnya. Ya. Tempat tinggal yang sesungguhnya ini adalah tempat tinggal di mana seseorang itu sesungguhnya berada. Lalu, tempat tinggal yang sesungguhnya itu bisa dibedakan lagi menjadi dua macam. Yang pertama, tempat tinggal bebas. Tempat tinggal bebas ini maksudnya tempat tinggal atau tempat kediaman yang tidak terikat atau tidak tergantung pada orang lain. Jadi tempat tinggal bebas ini tidak ada cerita ikut dengan orang lain ya, karena dia tidak terikat atau tidak tergantung tempat kediamannya kepada orang lain. Lalu yang kedua, tempat tinggal yang sesungguhnya itu ya, jenis yang kedua, tempat tinggal tidak bebas. Ya, maksudnya tempat tinggal tidak bebas adalah tempat tinggal yang terikat atau tergantung atau juga mengikuti tempat tinggal orang lain. Nah, ini bisa kita lihat penjelasan lebih lanjutnya pada pasal 21 hingga 22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, contohnya ya bisa kita lihat bahwa orang-orang yang mengikuti domisili orang lain ya dalam hal tempat tinggal tidak bebas itu contohnya ya seorang istri mengikuti domisili suaminya ya. Lalu juga anak-anak yang belum dewasa itu mengikuti domisili orang tua atau wali mereka. Ini bisa kita lihat dalam pengaturan ya pasal 21 hingga 22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu juga domisili jenis yang kedua adalah tempat tinggal pilihan. Ya, itu tempat tinggal pilihan berhubungan dengan hal-hal dalam melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Ya, maka kemudian ya tempat tinggal pilihan ini ya tempat tinggal tertentu dapat dipilih ya karena akan melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Contohnya bisa kita lihat pada pasal 24 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya.
yaitu di dalam sengketa perdata di pengadilan atau di muka hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari pihak-pihak yang berperkara tadi, ya, mereka itu berhak dengan bebas, ya, memilih, ya, dengan suatu akta, ya, untuk memilih tempat tinggal lain atau tempat tinggal sebenarnya, ya, tempat tinggal lain dari tempat tinggal sebenarnya, namun, ya, hanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Misalnya tadi berkaitan dengan pengajuan gugatan, ya, dapat memilih tempat tinggal yang lain dari tempat tinggal sebenarnya. Ini misalnya kita bisa jelaskan, misalnya si A, ya, memilih domisili hukumnya atau tempat tinggalnya atau domisilinya mengikuti, ya, kuasa hukum yang dia tunjuk untuk melakukan atau mewakilinya dalam suatu perbuatan hukum. Ya, demikian penjelasan dari materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Ya, materinya dibawakan oleh saya, Daulat Nathanael Banjarnawar Magister Hukum. Dapat dihubungi di email, ya, atau surel yang tersedia. Lalu juga ada nomor HP atau WhatsApp yang bisa dihubungi untuk kita bisa berdiskusi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, ya, di Daulat and Firintah Official. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.